Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurfadilah Kami, mahasiswi Stikes Mitra Keluarga Program Studi Nutrisi. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian praktikum ilmu bahan pangan. Nah, sebelum melakukan praktikum, alangkah baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Bahan yang digunakan untuk praktikum susu ini adalah satu jenis susu. Saya menggunakan susu UHT dan juga ada gelas. Hal yang harus dilakukan pertama adalah menuangkan susu ini ke gelas. Yang harus dilakukan selanjutnya adalah menaruh salah satu jenis susu ini di dalam lemari es, dan juga salah satu jenis susu yang lainnya kita biarkan dalam suhu ruangan selama 1 hari. Ini adalah hasilnya setelah didiamkan selama 1 hari. Ini adalah tampilannya, bisa dilihat. Kedua, sampel susu tidak rusak karena susu dinyatakan rusak apabila terjadi perubahan fisik. Nah, antara lain, susu menjadi kental mengumpal, rasanya asam atau pahit, berbau busuk, dan secara fisik terpisah antara bagian kasein dan whey. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan bahan. Saya menggunakan 3 sayur yang mempunyai warna berbeda. Yang pertama berwarna merah, berwarna ungu, dan juga berwarna hijau. Untuk sayur berwarna merah saya menggunakan tomat, untuk sayur berwarna ungu saya menggunakan terong, dan untuk sayur berwarna hijau saya menggunakan buncis. Hal lainnya yang harus dipersiapkan adalah soda kue, cuka, dan juga air. Pertama kita harus memotong semua sayurannya terlebih dahulu. Masukkan 1 gelas air, lalu masukkan salah satu sayurnya. Saya pertama menggunakan tomat, lalu masukkan 1 sendok cuka. Tunggu dari 10 sampai 15 menit. 10 menit. Lalu kita angkat. Lakukan percobaan seperti tadi, tapi cukanya itu diganti menggunakan soda kue.
10 menit dan sate untuk diangkat. Lakukan percobaan seperti tadi menggunakan sayur terong dan juga buncis. Sudah 10 menit, saatnya diangkat. Lakukan dengan soda kue juga. Sudah 10 menit. Saatnya diangkat. Sayur-sayuran yang sudah direbus menggunakan cuka dan juga menggunakan soda kue. Bisa dilihat ada perubahan yang signifikan terhadap beberapa sayuran merah. Perebusan menggunakan cuka membuat bentuknya tetap terjaga, sedangkan perebusan menggunakan soda kue bentuknya sudah hancur. Untuk sayuran berwarna ungu terdapat perubahan yang sangat signifikan. Pada perebusan cuka, warna kulitnya atau bagian luarnya terlihat lebih kecoklatan, sedangkan untuk perebusan soda kue, warnanya lebih kehitaman. Untuk bagian tengahnya atau bagian dalamnya, perebusan cuka warnanya lebih ke abu-abu, sedangkan untuk perebusan menggunakan soda kue berwarna hijau. Untuk sayuran berwarna hijau, terdapat perubahan. Untuk perebusan menggunakan cuka, warnanya sudah tidak hijau lagi, tapi sudah hijau tua. Sedangkan perebusan menggunakan soda kue, warnanya terlihat lebih hijau muda. Untuk tekstur, perebusan menggunakan cuka, teksturnya lebih keras dibandingkan perebusan menggunakan soda kue. Golongan bumbu dan rempah yang pertama adalah golongan bunga. Yang termasuk golongan bunga adalah cengkeh. Golongan bumbu dan rempah yang kedua adalah golongan buah. Yang termasuk golongan buah adalah asam, jeruk limau, kemiri, dan juga cabai. Yang ketiga, golongan daun. Yang termasuk golongan daun adalah daun salam. Yang keempat adalah golongan akar. Yang termasuk golongan akar adalah kunyit, lengkuas, dan juga jahe. Golongan yang kelima adalah biji buah. Yang termasuk golongan biji buah adalah ketumbar.
Yang keenam adalah golongan umbi lapis. Yang termasuk dalam golongan umbi lapis adalah bawang putih dan juga bawang merah. Golongan bumbu dan rempah yang ketujuh adalah golongan batang. Yang termasuk golongan batang salah satunya adalah serai. Untuk praktikum kali ini, bahan yang digunakan adalah buah. Buah yang digunakan saya saat ini adalah buah apel dan juga buah pisang. Bahan yang lain yang saya gunakan adalah mayones. Langkah pertama yang harus dilakukan, kupas buah dan juga potong-potong. Lakukan dengan buah yang lain. Setelah dikupas dan dipotong dan ditaruh di wadah masing-masing, yang harus dilakukan selanjutnya adalah dengan menambahkan mayones. Sudah ditambahkan mayones, yang harus dilakukan selanjutnya adalah menunggu selama 30 menit untuk mengetahui apakah ada perubahan atau tidak. Ini adalah buah yang sudah dikasih mayones dan didiamkan selama 30 menit. Nah, perubahan yang terjadi pada buah-buah ini, yang pertama apel, yaitu tidak terjadi browning. Dan untuk pisang, ada sedikit rasa asam saat dimakan. Sekian video praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.